Jadi jangan heran kalau PSSI itu sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus. Kenapa orang Indonesia kalah dengan Australia kemarin sepak bola? Gara-gara kurang gizi. Itu kan dia juga udah satu ngaco, ngapain ikut campur soal itu. Yang bertanding dengan Australia kemarin itu 17 pemainnya kan orang Belanda. Ini ngaco banget ya memang di sini. Iya ngaco. Jadi ya maksud lu apa kalau orang Belanda tuh? Kurang gizi? Di mana kurang gizinya? Oh pantes lu. Kenapa itu? Marah orang Belanda disebut tidak bergizi karena sering ke Belanda. Tua orang Belanda juga. Ya, saya metua saya orang Belanda ya, mertua saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channel yang ingin terus-menerus menjaga kewarasannya. Walaupun Ramadan, akal sehat harus tetap ditegakkan. Karena nurani yang terasah itu justru membuat kita akal sehatnya makin lebih baik. Ada survei yang dilakukan oleh ekonom UI yang membentangkan problem yang dihadapi Indonesia. Dan nyatanya dalam problem itu kok kelihatannya Indonesia betul-betul semakin gelap. Tapi apakah betul seperti itu? Bersama saya ada Syahganda Nainggolan. Assalamualaikum Mas Omang. Kita ngeri-ngeri sedap sama Mas Omang nih. Ya kan? Aduh, itu lu udah baca belum lo hasil survei lo? Oh udah lama ini, Februari kan. Iya Februari, udah termasuk lama itu. Iya. Dan itu kan sebagian besar ekonomi UI. Bukan, LPMUI itu sebagai penyelenggara, tapi 42 ekonom. Itu ada yang bukan hanya UI dia. Bukan hanya dunia juga ada. Jadi lembaga dunia, universitas apa segala ada 42 ekonom dunia. Apa sih temuan pentingnya di situ, Bos? Iya, Indonesia gelap itu bleak, istilahnya bleak ya. Bleak itu jadi suram. Ekonomi ini ya. Jadi mereka mengamati fiscal policy, kemudian financial policy, kemudian mengamati efek dari policy kepada sosial, kepada politik dan lain-lain, semuanya dianggap mereka suram gitu. Jadi kalau suram tuh artinya apa sih? Ada harapan tapi tantangannya besar, atau sama sekali tidak ada harapan? Iya, pertama gini kan, ketika Pak Prabowo membangga-banggakan MBG misalkan, makan bergizi gratis dan efisiensi anggaran, itu ekonom ini mengatakan itu tidak punya dampak penting buat bangsa ini gitu loh. Bukan tidak bawa, misalnya urutannya nomor 5. Jadi misalkan dia di situ misalkan electricity subsidi misalkan itu lebih bagus daripada ini, itu nomor satunya misalnya seperti itu ya. Kemudian penghapusan kredit usaha-usaha kecil yang dilakukan Pak Prabowo untuk 6 juta UMKM itu dianggap bagus juga gitu. Nomor 2, ada 3, 4 nomor. Ini nomor 6 misalkan ya, yang disebut MBG. Yang harusnya ini kan menurut kita nomor 1 dong, misalnya seperti itu. Artinya kan makan bergizi gratis ini something yang para ekonom tadi yang disurvei 42 expert level dunia juga, nasional dan dunia itu ragu gitu. Nah, yang paling ngeri lagi adalah yang paling buruk daripada survei ini, yang dikasih poin oleh survei ini itu hanya satu orang ya. Tadi ada 17 yang nomor 1, terus MBG 8, kurang dari setengahnya. Ini cuma 1 untuk efisiensi anggaran, dianggap kebijakan yang tidak efektif untuk perbaikan ekonomi ke depan. Ini survei seperti itu. Nah, ini kan harus ditanggapi secara serius makna daripada survei ini. Ditambah lagi survei ini kan paralel keluarnya dengan isu Sri Mulyani mundur dari kabinet kan gitu. Ya kan. Nah, kita nggak tahu nih sama Sri Mulyani kan itu biasa LPM itu kan gandengan tangan selama ini connected kan. Nggak tahu mereka menunjukkan lu kalau pecat gua ini hasilnya, kalau nggak pecat kita nggak tahu lah. Tapi yang jelas itu ada fakta-fakta survei. Kalau dia survei ada fakta. Tapi fakta itu kan ada tafsir lagi nanti. Nah, tafsirnya kan tergantung Prabowo. Dia mau tafsirin sebagai apa gitu loh. Kalau lu diminta oleh Pak Prabowo, Pak Syahganda ini coba beri advice ke saya berdasarkan hasil survei, apa yang mau dilakukan? Ya kalau saya begini, saya kan melihat banyak kegelisahan rakyat ini tentang langkah-langkah Prabowo. Yang saya anggap sebagai state capitalism itu. Saya udah pernah bicara juga di sini. Itu ala istilah si Raymond Dalio itu kan dia itu
mirip dengan langkah-langkahnya Deng Xiaoping di Cina zaman dulu. Dan Deng Xiaoping memang zaman keemasan Cina itu kan di zaman Deng Xiaoping. Cina bisa menjadi ekonomi raksasa itu kan gara-gara Deng Xiaoping. Ya Xi Jinping apa ini kan pelanjut aja sebenarnya. Karena semua ini kan adalah Deng Xiaoping dengan istilah state capitalism. Nah kalau misalnya Prabowo waktu November di Bappenas ya atau Desember mengatakan pilihan kita adalah ekonomi Pancasila, plan ekonomi terencana plus mengambil yang baik-baik dari market ekonomi, maka dia harus konsisten aja. Itu state capitalism sebenarnya. Ya state capitalism itu tidak perlu tergantung pada bursa. Ya kan bursa efek jatuh dia nggak peduli juga. Jadi gitu kalau bursa efek jatuh hari ini no matters. Ya karena Prabowo udah pidato Prabowo kan viral bahwa saya tidak punya saham dia bilang. Ya kan orang-orang siapa menteri-menteri yang punya saham, yang menteri-menteri mana yang kemarin yang kepalanya pusing gara-gara sahamnya hancur apa segala. Tapi yang kan nyumbangkan dana kampanye bos. Ya bisa. Kan maksud saya gini, yang saya mau bilang itu kalau kita market approach, ya free market approach, maka semua instrumen itu penting, ya. Pendapat-pendapat ekonom liberal ini yang disurvei ini penting sekali. BEJ penting sekali. Free labor market penting sekali. Free market penting sekali. Free import export penting sekali. Tapi kalau dalam state capitalism itu nggak penting. Oke. Dan sekarang di Amerika sendiri ya yang bapaknya kapitalisme modern ini dia juga sudah meninggalkan ini semua. Trump ini nggak peduli dengan free market competition yang namanya free trade itu udah nggak penting dia karena Cina mau masuk dipajak 25%, Meksiko mau masuk dipajak, ya kan tetangganya itu dia udah punya Amerika dengan Meksiko apa itu free trade area sekarang ditutup sama Trump, ya kan Kanada ya kan mau dianeksasi jadi negara bagian ke-51, Trump juga gila ngambil langkah gila. Dan dia nggak peduli. Nah Prabowo juga bisa begitu. Tentu gejolak ada. Di Amerika juga ada gejolak. Tiap hari Partai Demokrat dan jejaringnya itu tiap hari ribut. Ya tapi nggak peduli. Donald Trump kemarin waktu kelompok CNN tanya jawab, dia bilang kamu kan CNN nggak usah deh. Dia bilang, kan dia juga nggak peduli juga gitu. Nah maksud saya ini soal konsistensi aja. Itu semua ada cost-nya, ada biaya yang harus kita bayar sebagai bangsa. Tapi kita sudah milih, bukan kita ya, maksudnya 58% rakyat Indonesia sudah pilih Prabowo jadi presiden. Kalau saya nggak mungkin kan, saya juru bicara Anies, saya nggak mungkin pilih Prabowo kemarin karena saya pengen ada demokrasinya kan gitu. Tapi udah kepilih, ya udah presiden kita dong. Lu percaya aja, ya kan kita lihat 6 bulan, 100 hari, 6 bulan, setahun. Nah itu menurut saya. Jadi dalam menanggapi hasil survei ini juga Prabowo nunjukin sikap dong. Jadi ini yang menarik sebenarnya. Survei itu dilakukan dengan sangat ketat dan perspektifnya juga dunia. Dia mempunyai ideologi dan ideologi yang dipakai sebagai ukuran-ukurannya adalah liberalisme. Sementara Pak Prabowo sendiri sudah menyatakan akan berpijak pada state capitalism itu dengan menggunakan ideologi ekonomi Pancasila. Jadi memang nggak match kan kalau begitu kan. Jika kalau hari ini IHSG pasar saham itu runtuh, nah itu ya udah itu bagian dari cost yang harus ditanggung kan, yang harus dihadapi oleh Prabowo, gitu ya? Ya kan rumor yang berkembang, kenapa APBN tidak disahkan, tidak keluar, dirilis sampai beberapa sampai baru Maret, Januari Februarinya agak itu ya. Itu kan karena ada hitungan-hitungan tentang growth, 8% itu terjadi ketidaksesuaian, disagreement antara Sri Mulyani dengan Kepala Bappenas. Sri Mulyani tidak percaya dengan growth 8%. Ya oke, nggak ada masalah dong. Ya kan itu kan pikiran dia. Tapi Kepala Bappenas, which is orang kepercayaannya Prabowo dari awal berdirinya Gerindra, ya kan Profesor Rahmat Pambudi ini bilang harus 8%. Pak Presiden minta 8%, kira-kira gitu. Nah ini kan pilihannya Prabowo mecat Sri Mulyani, ya kan? Atau menyingkirkan? Atau Sri Mulyani mundur dong. Bukan menyingkirkan ininya ya, Bappenasnya. Nggak bisa, itu kan orang dia. Kalau di Amerika atau di negara-negara beradab, seorang menteri seperti Sri Mulyani itu pasti mundur dia. Pasti mundur itu. Karena Mr. Presiden saya udah nggak cocok dengan Anda. Bukan dia berkuasa dong, berkuasa presiden kan. Kan ini kan presiden kita ini pemilik kekuasaan tertinggi di seluruh dunia. Jadi walaupun tidak diundurkan dia pasti akan mundur. Kalau di luar negeri itu mundur. Jadi Menteri Keuangan di Inggris itu Menteri Keuangan, lihat aja waktu COVID, waktu apa itu Menteri Keuangan tuh banyak yang mundur.
Ya kan? Kenapa? Karena dia merasa nggak cocok dengan kebijakan presidennya. Nah presiden mau 8%, Sri Mulyani nggak mau, dia masih tetap pengen jadi Menteri Keuangan. Ini juga problem gitu loh di Indonesia ini. Nah Prabowo juga masih takut-takut mecat Sri Mulyani. Nah inilah yang saya bilang sebenarnya problemnya di kita ini senang memelihara problem itu gitu loh. Ya kan? Dan yang kedua esensinya tidak istiqomah, tidak konsisten dengan pilihan yang dijadikan dasar. Ya itu kemudian dipersepsikan oleh rakyat. Makanya rakyat itu kan nganggap gelap itu kan di situ. Gelap itu kan bisa gelap karena inkonsisten, ya kan bisa gelap karena seperti Jokowi memang rusak untuk rakyat gitu loh. Kalau Jokowi kan gelap. Kalau Prabowo ini konsisten dan dia mengkoreksi setiap yang menghambat, penghalang-penghalang dia untuk menjalankan kebijakannya, ya langsung dong diamputasi aja gitu loh. Oke, sekarang saya mau nggak begitu serius, saya mau cari isu yang lain. Tiba-tiba kepala Badan Gizi Nasional, Pak Dadan Hindayana mengatakan, jadi jangan heran kalau PSSI itu sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus. Nah ini kan ada kaitannya dengan survei tadi. Survei tadi kan mengatakan bahwa catatan-catatan ekonomi itu begitu banyak. Dan salah satunya itu berkaitan dengan MBG ini kan. Terus ada lagi kan pernyataan dari ini. Kan ini komunikasi yang jelek juga nih. Iya mungkin karena Prof Dadan ini kan dia... ya itulah tadi kenapa di jejaring ekonomi tadi mengatakan itu dipersepsikan... ya buruk lah ya karena dia nomor 6 dari komunikasinya buruk ya, komunikasi buruk atau program itu dianggap buruk atau komunikasi buruk karena kan dari awal MBG ini kan tidak jelas ya, dari 15.000 ya kepada 81 juta orang turun jadi 10.000, ada susu nggak ada susu, ada ini nggak ada itu. Nah kalau misalkan orang memperlihatkan bahwa dia konsisten meskipun buruk, ada keburukan, tapi memperbaiki terus, itu kan orang makin lama makin percaya. Nah ini aja sebenarnya yang harus dia jelaskan kepada publik. Nih loh gue begini-gini. Tapi kalau kemudian dia masuk ke ranah seperti mengatakan kenapa orang Indonesia kalah dengan Australia kemarin sepak bola, gara-gara kurang gizi, itu kan dia juga udah satu ngaco, ngapain ikut campur soal itu. Iya kan. Yang kedua, itu kan nggak benar. Zaman Soekarno, sepak bola kita pernah kalahkan Australia. Waktu itu kipernya Pak Sailan. Ya kan yang punya sekolah Al-Azhar Kemang itu, Pak Sailan itu pernah jadi kiper. Pada saat itu gizi kayak apa gitu kan? Lebih hancur lagi kan gitu. Karena apa? Karena ada 250 juta orang Indonesia ini. Ya itu 10%-nya itu merupakan orang-orang yang kaya raya. Dan 1%-nya itu bagian dari orang terkaya di dunia. Ya, kalau 10% kan 25 juta, udah lebih banyak dari Malaysia kan. 1%-nya berarti 2,5 juta. Masa ada 2,5 juta nggak ada pemain bola? Itu kan soal bagaimana kita mau buat sekolah bola yang bagus atau tidak. Itu satu. Yang kedua, yang bertanding dengan Australia kemarin itu 17 pemainnya kan orang Belanda. Ah ini ngaco banget ya memang di sini. Iya ngaco. Jadi maksud lo apa kalau orang Belanda tuh kurang gizi? Di mana kurang gizinya? Di mana dia kurang gizi? Dia kan negara dengan $60.000, $70.000 per kapita income-nya. Kalau kita 4.000, 3.800, dia udah 65.000. Dia orang lahir juga udah gizi tinggi. Jadi nggak ada orang yang bertanding kemarin itu yang kurang gizi. Nah ini dia ngapain ikut campur itu gitu. Dan dia pikir itu yang main itu adalah Liga Indonesia. Liga Indonesia ini Liga Belanda. Pura-pura jadi warga negara Indonesia. Kan kenapa kita bilang pura-pura? Itu kan yang Peter Gontra bilang ya kan. Peter Gontra bilang nggak bener lah mereka palsu tuh WNI-nya kan kata Peter Gonta ya kan. Karena Indonesia bagaimana palsu, dia datang ke sini karena membela merah putih bos. Iya bukan, maksudnya kan ada satu orang yang kemarin namanya Emil kan balik lagi kan koran Belanda memberitakan Emil sudah pulang. Emil kalau nggak salah saya namanya ya. Itu pulang nggak jadi main di Indonesia. Artinya kan warga negara dia tetap warga negara Belanda dong kalau dia bisa pulang. Jadi orang Belanda itu sebenarnya menganut dui kewarganegaraan. Jadi orang Indonesia itu menganut satu kewarganegaraan. Iya kan? Nah kalau kita bilang itu orang Indonesia nggak mungkin karena dia di Belanda masih 2 warga negara. Ini masih juga ada kewarganegaraan Belanda. Ada juga yang dikritik oleh Ahmad Dhani kemarin kan. Kenapa cari-cari pemain bola yang begitu-gitu gitu kan. Nggak pede dengan
anak bangsa sendiri gitu loh. Ini problem kita. Ya, tapi kan pertanyaannya tadi Soal MBG kok bisa ya Pak Dadan itu kalau nggak paham soal yang bola, soal bola jangan ngomong soal bola karena itu mengkonfirmasi satu komunikasinya yang jelek. Nggak bisa. Nggak, karena gini, kalau di sisi lain misalkan kenapa kita sekian lama ya, mungkin sekarang turun badminton kita unggul. Apa kurang gizi? Olahragawan kita kan nggak juga. Panjat gunung menang tuh Rocky Gerung kemarin kan. Kan Rocky Gerung kan panjat tebing, kemarin panjat tebing itu yang di Paris kan bawa dua pelatihnya Rocky Gerung. Ya kan. Kemudian panahan kita dari dulu unggul. Ya kan, banyak lagi kita unggul. Jadi bukan soal gizi kepada 11 pemain dan pemain cadangannya. Inilah orang yang kurang gaul gitu kan. Nah, tadi ada satu tuh yang pernyataan yang menarik itu. Survei-survei yang dilakukan dengan level dunia itu kemudian saya ingin mengatakan itu kok kayak terkonfirmasi ya pernyataan dari mahasiswa soal Indonesia gelap itu ya. Kan sekarang dosen-dosennya survei orang-orang peneliti-penelitinya. Terus kedua juga pasar saham kita itu bagaimana menghubungkan survei pernyataan sebagian besar anak-anak muda itu dan kemudian pasar saham yang melemah atau bahkan merosot tajam itu ya. Ya memang kan kita lihat bahwa terjadi krisis kan ekonomi ya karena di zaman Jokowi itu kan heavy di infrastruktur, berat di infrastruktur, gelontoran uang apa semua infrastruktur. Infrastruktur itu kan multiplier efeknya kepada penciptaan tenaga kerja, multiplier efeknya terhadap satu terbatas, yang kedua jangka panjang. Dan itu kemudian banyak dikorupsi kan. MBZ aja tuh jalan tolnya dikorupsi, ya kan. BTS dikorupsi hampir 100%. Macam-macam dikorupsi. Nah ini kemudian berimbas sekarang. Jadi Prabowo ini ketiban beban yang buruk di masa Jokowi. Karena dikorupsi semua, sekarang efeknya sekarang gitu. Jadi rakyat kita melihat efek ini karena apa? Karena sebagai job seeker, anak-anak muda itu sekarang 10 juta lebih. Anak-anak generasi milenial itu nggak jadi pengangguran gitu loh. Jadi kan fakta itu kan ada di lapangan. Nah kecepatan pemerintah untuk membuat labor intensif ini tidak terjadi ya kecepatan. Misalnya Prabowo waktu awal-awal dilantik presiden dia udah bilang tolong jangan sampai buruh Sritek di PHK. Iya nggak? Nah itu kan nggak terjadi. Kan terjadi kemudian PHK. Ya kemudian Prabowo panggil pengusaha-pengusaha ke istana. Jangan sampai PHK. Kenapa itu saya tahu misalkan waktu keluar istana Tommy Winata diwawancarin media, apa Pak Tommy Winata yang dibicarakan dengan presiden ya kan 8 konglomerat itu ya kita bicara supaya jangan ada PHK kan gitu kan. Mana gerakan-gerakan yang konkret untuk mencegah PHK? Menteri Perindustrian atau juru bicara Menteri Perindustrian bilang bahwa jangan begitu dong, kan sekarang ada penciptaan lapangan kerja di perindustrian 1 juta, sementara pengangguran PHK cuma 70.000. Oh, cara membanding ini udah salah gitu loh. Ya kan karena apa? Ya, kalau penciptaan lapangan kerja itu kan secara total ya itu dibandingkan dengan jumlah pencari kerja baru yang selalu sekitar 3 jutaan. Kalau kamu 1 juta berarti kamu melek 2 juta. Kalau ditambah pertanian apa segala itu berapa? Itu yang harus dihitung. Jadi memang gelap ya gelap. Cuman gelap ini ya. Jadi bukan berarti tidak ada harapan. Nggak ada harapan. Jadi gini, saya 2009 ya waktu saya ke Belanda, saya ke pantai Noordwijk namanya. Oh pantes lu. Kenapa itu? Marah orang Belanda disebut tidak bergizi karena sering ke Belanda dan mertua orang Belanda juga. Ya, saya mertua saya orang Belanda ya mertua saya. Jadi gini. Jadi heran saya di pantai karena rumah mertua saya itu kan di pinggir pantai itu Noordwijk di bawahnya Scheveningen. Itu kok ada tukang parkir? Bingung saya orang Belanda parkir. Padahal automation itu di Belanda itu udah tahun 80-an awal itu udah automation, nggak ada lagi tukang parkir. Gitu loh. Nah, kenapa tiba-tiba ada? Oh, berarti ini cara mereka yang disebut dengan strategi new labor market policy. Jadi mereka itu ada konsep baru merelaksasi ya automation itu agar apa? Agar orang bisa bekerja. Tukang parkir pun nggak mesin yang bekerja. Indonesia ini jangan sampai dia masuk ke siklus yang mereka sudah lewatin di Eropa itu tahun 80-an.
semuanya mau di internet kan, mau di AI, mau automation apa segala, akhirnya lapangan kerja nggak ada. Misalnya seperti itu. Nah, inilah tantangan-tantangan dari menteri-menteri yang ditunjuk presiden ini, bagaimana menciptakan lapangan kerja. Supaya apa? Supaya pengangguran itu makin kecil sehingga orang ada harapan. Karena kalau competition-nya nggak ada, competition ini berat, ya dia mending pergi ke Jepang sekarang yang sorted tenaga kerja, Australia sorted tenaga kerja, kemudian Kanada sorted tenaga kerja, ya ke negara-negara lain gitu. Ini sekarang cemas memang mereka. Jadi yang pertama, hari ini tantangan yang sedang dihadapi oleh pemerintahan Prabowo itu bukan masalah yang dibuat oleh Prabowo, tapi itu adalah ujung dari semua masalah yang ada dalam periode Pak Jokowi. Sekarang problemnya nih lagi muncul di sini nih, gitu kan? Tapi yang kedua yang menarik, diperlukan kebijakan-kebijakan yang sangat kompatibel sehingga kemudian kita bisa menangani berbagai masalah yang muncul hari ini, yang sebagian besarnya disumbang oleh kebijakan-kebijakannya Pak Jokowi. Khususnya di sektor lapangan kerja. Ya, khususnya di sektor lapangan kerja. Terus yang ketiga, strategi ini juga harus mampu dikomunikasikan. Karena kalau kemudian udah strateginya nggak ada, komunikasinya jelek, itu membuat semua orang melihat kegelapan itu begitu nyata dan di depan mata. Kira-kira gitu ya, Bos? Kira-kira begitu, iya. Wah. Kira-kira begitu. Terus jadi apa nih jalan keluar lain? Tadi kok kemampuan komunikasi ini, terus kemampuan adaptasi terhadap masalah. Apalagi kira-kira yang untuk supaya ini Idul Fitri kita bisa tersenyum gitu loh, Bos. Ya, maksudnya gini kan. Sebenarnya langkah Prabowo yang paling sakti itu kan misalkan gini. 70.000 koperasi di desa. Itu kan langkah sakti sebenarnya. Jadi itu yang disebut sebagai community business approach. Ya kan? Jadi di negara-negara Skandinavia, negara-negara bahkan Jepang ya itu rakyat itu digairahkan untuk berkooperasi. Diberikan hak-hak untuk mengelola sektor-sektor yang memang itu dikasih Tuhan di muka bumi. Seperti tambang, ya, kemudian jadi koperasi nanti bisa juga berorientasi pada tambang gitu. Ya, saya nanti ke situ. Ini ikan-ikan di pinggir laut apa segala koperasi. Udah bagus nih Prabowo nih, 70.000. Undang-undang minerba baru udah dimasukkan itu. Boleh tambang, boleh minyak. Jadi kalau kita di daerah-daerah, beberapa daerah, misalkan di daerah Stabat ya, di Binjai sana, Sumatera Utara, daerah di Lahat, di daerah Palembang sana, Sumatera Selatan, itu ada minyak-minyak yang sebenarnya tinggal digayung aja tuh. Oh ya? Iya. Dia keluar sendiri? Iya, keluar sendiri. Karena apa? Karena dia itu sudah tidak ditangani oleh perusahaan-perusahaan asing lagi, dia udah lokal. Itu sering kita lihat juga di di medsos liar yang muncul karena itu kasih koperasi misalkan. Ini hidup nih. Rakyat nih, ekonomi rakyat, dan rakyat itu makin peduli dengan ekonomi desanya, ya kan, digairahkan. Tapi ketika kita lihat menteri koperasinya, misalkan Budi Ari, rakyat kan cemas lagi gitu loh. Kenapa ini kan menteri koperasi yang dulu terlibat dalam, atau dia itu menteri di era judi online, yang menyakiti hati rakyat. Rakyat itu sampai bunuh diri banyak, guru-guru ngutang bunuh diri, apa segala, pinjol-pinjol gara-gara judi online. Itu orangnya, menterinya. Kemudian menteri yang sama juga ada lagi nih kasus korupsi terbesar, PSDN, sistem sistem inilah di sistem data kita, data nasional, pusat data nasional, korupsi lagi gede. Pas dia menterinya, kan orang bingung, ini benar nggak menteri kayak gini memang kita bisa? Tidak menuduh dia yang korupsinya. Nggak, itu fakta aja. Cuman faktanya bahwa pada periode itu korupsinya besar gitu ya. Ini cuman saya mau bilang, apakah Prabowo tetap yakin menjalankan 70.000 kalau dikalikan 1 miliar, ya 1 miliar, karena kan dana desa masuk ke situ, dikalikan 5 tahun, maka 70 kali 5 350 triliun, ya kan 70.000 miliar itu 70 triliun kali 5 350 triliun. Sama dengan anggaran yang mau kasih di kedanantara tadi itu. Ya kan 20 miliar dolar. Godenya bukan main. Rakyat harusnya senang, sejahtera. Tapi ini orang cemas juga. Jangan-jangan ini nasibnya sama kayak zaman Kominfo di bawah Budi Ari. Gitu loh. Jadi top of the problemnya sebenarnya penempatan orang-orang dalam posisi-posisi strategis yang bisa mendorong percepatan pembangunan ini, bukan orang-orang yang tepat. Ya makanya orang kan berharap 6 bulan
Karena dulu semua orang mengatakan, banyak mengatakan bahwa ini karena semua titipan Jokowi. 16 menteri dititip Jokowi, Pratikno, Budi Ari, termasuk Hasan Nasbi tadi apa segala. Iya kan, termasuk Sri Mulyani. Iya nggak? Nah kemudian kan orang bilang, Pak Prabowo ide Pak Prabowo bagus banget. Kita sayang tuh kalau nggak kejadian tuh, karena Pak Prabowo tuh kan udah tua. Pengennya kalau meninggal husnul khotimah. Iya nggak? Rakyat sejahtera semua di tangan Pak Prabowo, namanya harum. Dari kakeknya, bapaknya, anaknya namanya harum. Bukan koruptor kan gitu kan. Tapi ini bisa nggak kesampaian. Karena apa? Karena antara mimpi, cita-cita, utopia itu nggak akan bisa dijadikan sebuah kenyataan. Kalau yang menjalankan ini di level middle-nya ini, itu yang dititipin Jokowi ini gitu loh. Nah ini orang pengen, ya Pak 6 bulan nih Bapak udahlah, enough is enough. Masa bahasa Inggris, Bapak kan sekolah di Inggris. Ya kan, di Inggris itu kan ada istilah enough is enough. Ya udahlah, sekarang kan kita demi bangsa, ya kan. Kalau bila perlu misalnya Sri Mulyani, ya saya kan ya maksudnya. Lu kalau yang gemes banget sama Sri Mulyani kenapa? Ada, saya menghormati dia sebagai orang baik dari sisi personal, tapi saya berbeda dari sisi ideologi. Jadi saya bilang, kalau Ibu Sri Mulyani misalkan dia nggak kompatibel sama Prabowo, apain sih ngebet banget pengen terus gitu loh. Iya kan? Ya kalau Budi Ari bukan karena nggak kompatibel ya dengan mazhab lo. Memang dia orang jahat. Orang jahat iya, beda. Kalau di persepsi saya bilang ini orang jahat karena dia mau mayungi sebuah kementerian yang banyak judi online-nya ya sekian lama, kemudian ada korupsi juga kemarin besar. Saya nggak bilang dia korupsinya, saya nggak tahu tuh pembuktian ada hukumnya untuk menentukan itu ya. Kalau ini personalnya baik, Sri Mulyani, saya kenal. Ini 3 orang, abangnya itu anak ITB, saya kenal rata-rata, kakaknya si Nining saya kenal, Teguh saya kenal. Ini saya cuma bilang, ini kamu ini nggak kompatibel sama Prabowo. Prabowo tuh pengen ini alanya ala begini, alanya tuh mazhabnya beda, bukan neolib. Kamu ini neolib. Untuk apa bertahan? Gitu loh. Nah problem pokok di Indonesia ini saya nggak ngerti kenapa orang Indonesia ini kalau dia tidak cocok lagi dalam suatu pekerjaan atau bidang, atau kenapa dia nggak resign? Ini kok tradisi kita ini masih tradisi kampung dari zaman kolonial itu masih ada gitu loh. Masih pengen berkuasa. Nggak lah, kalau nggak cocok udah Pak Presiden. I'm sorry Pak Presiden. Kita nggak cocok. Saya mundur Pak Presiden. Gitu juga gitu loh. Jadi Prabowo-nya juga main amputasi, ini juga harus ini. Ini pendekatan saganda nainggolan yang batak banget gitu sehingga dia langsung ngambil tindakan yang tegas. Kalau kita baru pulang dari Solo nih Mas Anu. Tapi yang menarik dari pesan tadi itu adalah ide, gagasan, cita-cita itu akan berhenti menjadi utopia ketika dia tidak melaksanakan itu dengan menempatkan orang terbaiknya dan orang-orang yang memang memahami apa yang ingin dia cita-citakan. Inilah cara kami menjaga kewarasan. Saganda penjaga kewarasannya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.